Ya, oke. Jadi di video kali ini gue mau bahas match Persik Kediri lawan Persib Bandung. Akhirnya Persib musim ini pecah telur, bisa dapat kemenangan pertama di Liga Teranjai musim ini. Menang 1-2 dan golnya Ciro itu bukan agak sedikit bahkan, itu sangat berbau keberuntungan. Tetapi ya, this is football. Apapun bisa terjadi selama peluit panjang belum dibunyikan. Gue langsung mulai aja dari babak pertama. Di babak pertama itu Persik Kediri itu langsung, ya mereka sebagai tuan rumah, mereka langsung aktif menyerang, berusaha cepat dapat gol, dan mereka pun memilih sistem bermain cepat. Mereka melakukan one two pass, operan 1-2. Mereka bermain dari belakang langsung ke winger. Mereka langsung, pokoknya tuh mereka mencari cara bagaimana caranya mencetak gol cepat dan masuk ke kotak penaltinya Persib. Dan itu terbukti dengan gol cepatnya Flavio Silva ya, tadi di menit keempat apa kelima gitu. Itu bola bola muntah ya, bola rebound. Udah di shoot ke tepi sama Vitro dan ada Flavio Silva di shoot. Victor dan Kuipers sebagai back telat untuk menutup bola. Vitro pun udah mati langkah karena dia udah lanjut jatuh. Setelah itu ya Persib mencoba keluar gitu. Karena di babak pertama ini tuh Persib tuh bisa dibilang bener-bener terisolasi. Lini pertahanan hancur. Nah, bicara soal lini pertahanan, sampai matchday kelima ini yang Persib meraih kemenangan, lima-limanya itu Persib selalu kebobolan duluan di awal. Dan 4 match diantaranya itu selalu di bawah menit ke 15. Ini kan menunjukkan betapa rapuhnya lini pertahanan Persib. Bener-bener apa ya, para pemain belakang Persib ini performanya masih sangat jauh dari kata memuaskan. Kalau ibarat KKM itu benar-benar di bawah KKM, dan di bawah KKM itu jauh, jauh banget. Kalau KKM 70 misalnya, paling nilainya cuma 35 atau 40 maksimal. Jadi masih jauh banget gitu loh. Lini tengah pun dengan ketiadaan Mark Locke dan diisi oleh Robby Darwish dan Deddy Kusnandar, yang gue lihat ini kurang efektif. Mereka kurang bisa bekerja sama, bola sering hilang, passing sering salah. Lini depan pun sama, Ciro tuh terlalu banyak, sampai babak kedua pun, oke, Ciro bikin gol di match ini, tapi Ciro terlalu banyak gocek-gocek ya. Kalaupun ngumpan pun, kalau nggak ketinggian atau nggak udah keburu ditutup sama backnya lawan. Jadinya apa ya, nggak efektif gitu loh. Lini penyerangan Persib juga yang gue lihat ya egois, terlalu banyak gocek-gocek, dan finishing akhirnya ini, aduh ampun, bapuk banget. Di babak pertama itu sangat layak kalau Persik Kediri tetap unggul 1-0, karena eh, memang secara permainan mereka lebih baik dari Persib. Tapi di menit ke-34, Renan Silva itu dapat kartu merah, dan itu menurut gue layak untuk kartu merah. Lebih tepatnya kartu kuning kedua, karena dia bermainnya tuh bener-bener agresif, terlalu bersemangat, sampai dia mungkin lupa kalau dia udah kena kartu. Jadinya tuh kaki main dijulurin aja, dia injek kakinya si siapa ya, kalau nggak salah Dedi ya, Dedi Kusnandar, diinjek kakinya. Nah, sejak Persib dapat kartu merah ini, dia bermain dengan mereka bermain dengan 10 orang, sedikit lebih kelihatan bahwa permainan Persik ini sedikit menurun. Jadi enggak seagresif tadi, karena mereka juga harus menjaga kedalaman transisi mereka. Oh ya, transisi, kalau ngomongin transisi mereka, transisinya tuh bagus ya. Mereka tuh cepat, berbaliknya tuh cepat gitu, dari lini depan kalau diserang, transisinya tuh bagus banget, gila. Itu gue yang nonton sampai mikir pantesan aja kalau Persib tuh hampir nggak dapat peluang di match ini. Dan kalau ngomongin di kotak penalti ya, Persib itu harusnya dapat penalti itu, ada momen di mana Ciro dilanggar.
tapi ternyata enggak, apa ya, wasit nggak lihat, dan akhirnya itu nggak dijadiin foul. Padahal harusnya kalau dari kamera replay itu harusnya foul karena Ciro itu kakinya ditahan sama Yusuf Maulana sang kapten. Oke, kita ke babak kedua. Di babak kedua ini sebenarnya simple banget sih. Kalau babak kedua ini sih very simple. Persib full menguasai permainan. Ibaratnya nih, dari 100% bola yang dikuasai, 98-nya itu punya Persib. Hanya 2% yang punya Persib Kediri. Jadi full di babak kedua ini tuh kita bisa ngelihat bener-bener Fitrul itu bener-bener hampir ngopi lah. Jarang banget dapat ancaman. Sebaliknya lini pertahanannya Persik itu bener-bener bekerja keras, digempur terus sepanjang 46 menit babak kedua tuh bener-bener digempur terus. Sampai-sampai mereka harus full bertahan. Bahkan Flavio pun yang notabene penyerang itu harus ikut mundur untuk membantu lini pertahanan. Bener-bener dikurung lah. Itu bener-bener drill dikurung tuh lini pertahanannya Kediri di babak kedua. Dan itu hal yang sangat wajar karena mereka bermain dengan 10 orang dan tentunya Persib walaupun mereka tim tamu, tapi mereka karena mereka belum pernah menang, mereka pasti akan berusaha mengejar ketertinggalan. Apalagi mereka tahu lawan mereka udah berkurang satu. Kalau sampai misalkan nih, contohnya Kediri yang menang, akan jadi makin apa ya? Akan semakin jadi beban moral buat Persib juga gitu loh. Bener-bener di babak kedua tuh Persib mencoba segala cara lah, mulai dari masukin pemain pengganti kayak Beckham, Febri, Rian Kurnia yang juga nyetak gol juga ya. Gol kedua kan dicetak sama si Rian Kurnia. Ngubah formasi jadi 4-4-2 gitu. Mencoba berbagai macam cara lah. Dan kalau yang gue lihat di match ini juga Ciro dan David da Silva kok kayak apa ya? Yang biasanya mereka udah tahu main sambil merem tuh kok mereka jadinya kayak nggak ada chemistry gitu loh. Ciro sering salah passing, David juga sering salah juga. Oh iya, kalau ngomongin David juga, itu David harusnya di awal-awal ya 10 menit babak kedua atau 20 menit babak kedua itu harusnya tuh bahkan kalau semua peluangnya masuk, David itu udah hat-trick loh. Jadi si David itu dalam kurun waktu yang cukup dekat, dia punya 3 peluang emas, 3 peluang yang bisa dibilang peluang emas. Yang dia pakai kaki, padahal harusnya dia bisa nyundul. Yang dia juga dapat bola, dia bukannya dia chop aja bolanya, dia chip, dia malah berusaha gocek. Dan yang satu lagi itu yang dia udah back heel ya, dia shooting back heel, sayangnya masih pas kiper gitu loh. Itu 3 peluang emasnya David yang makanya hari ini tuh David bau banget gitu loh. Bener-bener peluang-peluang dia yang mungkin bisa dibilang itu harusnya 80% gol atau bahkan 90% gol, ternyata ya nggak ada yang gol gitu. Apa namanya, Persik itu hanya yang gue lihat di match ini yang di babak kedua itu hanya ngandelin serangan balik aja. Nggak apa ya, mereka nggak bisa keluar gitu dari tekanan. Sampai akhirnya menit 83 Ciro tuh dapat gol. Golnya itu ya bisa dibilang gol yang sangat berbau keberuntungan. Itu bukan gol yang agak lagi, tapi itu sangat berbau keberuntungan. Karena Ciro itu kan niatnya ngumpan. Tapi sayangnya terjadi miskom yang menguntungkan buat Persib. Jadi para pemain Persib juga mengira bola itu udah terlalu dalam, pasti kiper yang dapat. Sedangkan si Diki Yusron juga nggak nyangka kalau ternyata bolanya bakal masuk ke gawang. Dia juga diem, kaku dia. Sedangkan back-backnya Kediri mengiranya Diki yang bakal nangkep bola itu. Jadinya saling pada miskom, yang itu menguntungkan buat Persib. Dan itu bolanya juga ke pojok sih. Kayaknya kalau Diki mau nangkep, Diki sadar dan dia mau nangkep pun udah telat karena udah mau masuk ke arah gawang gitu. Dan itu akhirnya gol di menit ke 83.
Setelah dari situ tuh Persib kayak semacam dapat kekuatan baru, sedangkan Kediri itu kok kayaknya lemes gitu. Sebenarnya sangat wajar sih kalau Kediri lemes, apalagi kayak si kapten Yusuf Maulana yang dia harus ditarik keluar karena kakinya kram, karena wajar dia sepanjang match ini lari-larian terus, sprint terus, kalau kakinya nggak pegal tuh bohong banget. Sampai akhirnya para pemain Kediri udah mulai kelelahan, udah mulai nggak ada tenaga, yang otomatis fokus juga udah mulai buyar. Ya udah, akhirnya mereka harus membayar kebuyaran itu dengan gol keduanya Persib. Berawal dari Edo crossing ke kotak penalti, disambar sama Rian Kurnia, gol. Itu ngarah ke pojok kanan atas kiper. Kalau golnya Ciro kan kiri bawah kiper. Nah, setelah unggul, Persib itu mainnya makin semangat. Mereka seakan-akan dapat kekuatan baru gitu loh. Jadi yang tadinya udah capek, stamina udah lemes, tiba-tiba kayak seakan-akan ya mereka baru main sekitar 10 menit babak pertama gitu. Kayaknya masih semangat gitu. Apalagi ditambah masuknya pemain baru kayak Rian Kurnia, Rahmat Irianto, Febri. Jadinya pemain-pemainnya masih seger, yang staminanya belum kepake banyak. Mereka mainnya makin semangat gitu loh. Karena hal itu wajar. Soalnya mereka pasti akan mengincar kemenangan pertama di liga musim ini, dan itu akhirnya mereka dapatkan. Cuman walaupun Persib menang, tetap bukan berarti Persib tuh bermain bagus, enggak. Karena dua golnya, terutama golnya Ciro, itu juga gol yang sangat berbau keberuntungan. Itu sangat ya, sekali lagi gue bilang tuh sangat loh. Dan golnya Rian Kurnia pun, ya oke, itu juga berawal dari kepintaran Edo dan Rian Kurnia juga. Cuman ini kan Persib itu kan juga dibantu dengan kondisi alam. Dalam artian kondisi alam nih maksudnya Kediri udah bermain dengan 10 orang. Jadi Bandung tuh terbantu oleh itu. Kalau seandainya kondisinya masih 11 lawan 11, gue rasa belum tentu juga Persib bisa menang gitu. Tapi ya apapun inilah sepak bola, semua bisa terjadi. Pokoknya sebelum peluit dibunyikan tuh makanya jangan pernah bilang udah pasti menang. Karena satu detik pun itu berharga. Di sepak bola, satu detik itu tuh bisa mengubah apapun yang ada di lapangan. Akhirnya Persib menang, kemenangan pertama, sedangkan untuk Kediri ini sebuah pukulan sih kalau gue bilang, karena mereka kalah di kandang dan mereka udah unggulnya tuh sampai menit 83, match tinggal menyisakan 7 menit ya, 7 sama injury time 3 menit ya, tinggal menyisakan 10 menit, dan mereka gagal mempertahankan peluang mereka dapat 3 poin di kandang. Dan ya ini salah satu faktornya ya karena mereka bermain dengan 10 orang juga. Jadi mereka keteteran menghadapi Persib yang full nyerang terus selama babak kedua. Bener-bener itu bola dikuasainya tuh sama kakinya para pemain Persib itu di babak kedua. Hampir nggak ada sama pemain Kediri. Dan skor 2-1 ini buat Persib, kalau harapan gue juga ini akan menjadi suntikan motivasi lebih buat Persib nanti kan. Minggu depan kan Persib next match lawan Bali. Kalau nggak salah kandang ya, lawan Bali. Super big match juga. Gue harap ini jadi apa ya, modal penting buat Persib. Suntikan motivasi, menambah semangat juang para pemain. Dan kalau buat Kediri ya semoga mereka bisa move on dari match malam ini. Oke, gue tutup match Kediri lawan Bandung. Gue mau beralih ke matchnya Semarang lawan Borneo. Kalau ini gue singkat aja, karena matchnya juga berakhir dengan skor kacamata 0-0. Borneo itu bener-bener berasa banget kehilangan Mateus Pato yang hijrah atau pindah ke Liga China ya, pindah ke Shandong Luneng. Dengan ketiadaannya Pato itu benar-benar kelihatan kalau Borneo itu kehilangan mesin gol mereka. Lini depan juga tumpul, terbukti karena gue nonton dan ngelihat bahwa Borneo itu kesulitan menembus lini pertahanannya Semarang. Sedangkan Semarang justru walaupun bermain sering 0-0 nggak bisa nyetak gol, tapi Semarang itu justru peluangnya tuh banyak. Bahkan di babak pertama aja Semarang tuh ada total 3 peluang.
salah duanya nih ya, itu gol, bukan gol, peluangnya Septian David Maulana yang terlalu pelan, sama peluang emasnya Dewangga melalui free kick yang tiang gawang. Itu kalau bener-bener geser dikit lagi itu masuk tuh tiang dalam. Jadi di match ini secara permainan harusnya Semarang lebih layak menang. Di samping faktor mereka juga tuan rumah ya gitu. Sedangkan Borneo terlihat kesulitan. Makanya tugas besar Borneo dari match ini adalah mereka harus bisa menemukan secepatnya tuh striker, bukan apa, mereka harus bisa menemukan striker yang bisa gantiin Pato, atau seenggaknya produktivitas golnya itu kalau memang nggak bisa menyamai bahkan melebihi, seenggaknya bisa mendekati. Pato kan tahun lalu kan jadi top skor, nyetak 25 gol. Anggaplah tahun ini berarti mereka butuh striker yang bisa nyetak minimal mungkin 18 gol, 20 gol gitu. Jadi kalaupun nggak bisa segacor Pato, seenggaknya bisa mendekati. Sebenarnya mereka udah punya salah satunya Gosling, tapi tadi yang gue lihat Gosling tuh masih agak sulit ya. Dia butuh waktu untuk beradaptasi karena ini match baru juga buat dia, pengalaman baru dia main di liga lokal kita, liga paling anjay di dunia. Dan kalau untuk Semarang itu mereka terlihat banget kehilangan Fortes. Jadi dengan ketiadaan Fortes, walaupun mereka punya peluang yang emas-emas juga, tapi terbukti mereka nggak bisa nyetak gol ke lawan Borneo. Salah satu faktornya ya karena nggak ada goal getter, nggak ada target man-nya. Fortes yang harus absen karena akumulasi kartu. Karena minggu lalu kan berantem sama siapa tuh? Sama pemain Persebaya ya kalau nggak salah, berantem dia. Di match lainnya tuh ada Persikabo lawan Tangerang ya, Bogor lawan Tangerang seri 2-2. Itu berarti di match hari ini itu satu match berakhir dengan seri 2-2 tadi, Bogor lawan Tangerang. Enggak, sorry, dua match seri. Cuman yang satu seri ada golnya, yang satu lagi bener-bener seri 0-0 Semarang Borneo. Dan yang satu lagi diakhiri dengan kemenangan Persib dengan skor 2-1 buat tim tamu. Oke, segitu dulu aja review gue kali ini. Review soto ya gue. Kalau misalnya nanti gue nonton Bali lawan Dewa, kan besok itu kan, atau hari inilah, hari Sabtu itu kan Bali Dewa sama Bayangkara PSM ya kalau nggak salah. Kalau Bali Dewa ini prediksi sotoy gue sih ya paling harusnya Bali menang tipis atau seri lah. Tapi Dewa juga trennya lagi naik, bahkan Dewa kan lagi sementara ini kan lagi munculin klasemen. Kalau Bayangkara PSM harusnya sih jelas PSM ya. Minimal harusnya 0-2 aja dapat. Oke. Kita akan ketemu lagi di next video. Mungkin match yang Bali Dewa dan juga Bayangkara PSM. Oke, ciao.